Halo sobat semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga Anda semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mempunyai impian bisa bekerja di kapal pesiar dengan gaji yang besar adalah mudah dibayangkan. Tetapi sayang dalam kenyataannya terkadang impian tak seindah yang kita bayangkan. Sebab sebagai seorang pelayan maka kita harus siap juga dengan hinaan cacian yang mungkin saja kita dapatkan. Seperti kita ketahui bahwa kapal pesiar Holland American Line adalah sebuah perusahaan kapal pesiar terbesar yang didirikan di Rotterdam, Belanda pada tahun 1873. Jadi pada tahun ini HAL sudah berumur 148 tahun. Perusahaan yang memiliki 14 armada kapal pesiar dan menawarkan lebih dari 500 pelayaran ke lebih dari 400 pelabuhan di 98 negara ini bermarkas di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan kapal pesiar HAL ini terkenal paling banyak mempekerjakan orang-orang Indonesia, di mana di antara 2.000 awak kapal yang dipekerjakan di setiap kapal HAL, 40%-nya adalah berasal dari Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh salah satu CEO Holland American Line, Mr. Orlando Asport pada saat berkunjung ke Indonesia. Dan salah satu awak kapal pesiar asal Indonesia itu bernama Ketut Pujayase, seorang pria kelahiran Desa Suwo, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Ketut Pujayase yang lahir tanggal 20 Juni 1985 adalah merupakan anak dari pasangan Nengah Ginawan dan Ketut Kadri, di mana Ketut Pujayase dikenal sebagai anak yang baik dan jarang keluar rumah. Namun dalam hal pelajaran di sekolah, Pujayase selalu mendapatkan juara, seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan dengan kepintarannya setelah tamat SMA tahun 2011, Ketut Pujayase kemudian melanjutkan kuliah ke sebuah sekolah kapal pesiar terkenal di Bali, yaitu Balindo Paradiso. Dengan mengenyam pendidikan kapal pesiar selama setahun, akhirnya tahun 2012 Ketut Pujayase melamar untuk bekerja di kapal pesiar Holland American Line. Dan berkat kepintaran serta nilainya yang bagus, Pujayase pun berhasil lulus untuk bekerja di HAL sesuai dengan impiannya. Tetapi malang nasib Pujayase, setelah menjalani kontrak kerja yang kedua kalinya di perusahaan Holland American Line, Pujayase tersandung kasus hukum Amerika Serikat, sampai kemudian Pujayase harus menjalani vonis 30 tahun penjara. Lalu kejahatan apakah yang telah dilakukan oleh Ketut Pujayase sampai kemudian bisa divonis hakim 30 tahun penjara di Miami, Florida? Mari kita simak kronologi lengkapnya. Diawali dari tanggal 13 Februari 2014, sehari sebelum Valentine Day, Ketut Pujayase menerima kalimat umpatan son of ... dan mother of ... dari seorang penumpang yang berinisial CLW. Pagi hari itu mungkin adalah hari yang tidak baik bagi Ketut Pujayase. Walaupun dia sudah mengetuk pintu 3 kali untuk membawakan sarapan pagi kepada tamu CLW yang berumur 31 tahun, tetapi tetap saja mendapatkan kata umpatan. Sontak saja Ketut Pujayase yang baru pertama kali mendengar kata umpatan son of ... dan mother of ... menganggapnya serius sebagai penghinaan kepada dirinya dan ibunya. Pujayase yang pendiam pun kemudian memendam rasa emosinya tanpa memberitahukan kepada atasannya. Tanggal 14 Februari 2014, Ketut Pujayase yang merasa terhina masuk menyelinap ke dalam kamar CLW, yaitu untuk meminta pertanggungjawaban kepada CLW yang telah mengumpat dirinya saat memberikan sarapan pagi tanggal 13 Februari 2014.
sampai kemudian terjadilah percekcokan dan perkelahian yang kemudian dianggap sebagai percobaan pembunuhan dan perbuatan asusila. Merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya kepada CLW, Pujayasa pun menyampaikan hal tersebut kepada teman satu kamarnya untuk disampaikan langsung kepada petugas pengamanan kapal. Tanggal 16 Februari 2014, Ketut Pujayasa pun ditangkap tanpa perlawanan oleh petugas FBI saat mendarat di pelabuhan Everglades, Florida. Tanggal 21 Februari 2014, KJRI Indonesia di Houston, Texas menunjuk pengacara untuk mendampingi Ketut Pujayasa yang selanjutnya menghubungi keluarga Pujayasa di Bali. Tanggal 24 Februari 2014, Ketut Pujayasa dipindahkan dari penjara Federal Fort Lauderdale ke penjara Broward County Main Jail. Tanggal 25 Februari 2014, sidang pra-peradilan kasus dugaan penyerangan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan Ketut Pujayasa dilangsungkan di Pengadilan Federal Fort Lauderdale, Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat. Tanggal 26 Februari 2014, Pengadilan Federal menolak permintaan KJRI Houston agar Ketut Pujayasa menjadi tahanan kota. Hakim menganggap Ketut Pujayasa membahayakan keselamatan masyarakat luas. Tanggal 30 September 2014, sidang dengan agenda pembelaan dilangsungkan. Ketut Pujayasa yang didampingi pengacara dan penterjemah bahasa Indonesia mengaku bersalah, dan dia juga mengiyakan semua hal yang dituduhkan dalam dakwaan. Tanggal 3 Januari 2015, Ibu Ketut Pujayasa, Ketut Kadri, dan istri Pujayasa, Luh Putu Sri Susanti, bertolak ke Miami untuk menyaksikan persidangan Pujayasa. Dan sebelum berangkat, keluarga Ketut Pujayasa sudah melakukan persembahyangan agar mendapatkan keringanan hukuman. Terlebih lagi mempunyai istri dan anak yang perlu dibiayai. Dan akhirnya tanggal 9 Januari 2015, Ketut Pujayasa divonis bersalah oleh Hakim Barry S. Shelter dan harus ditahan selama 30 tahun di penjara. Sebuah hukuman yang terlalu berat untuk seorang ABK Pujayasa yang karena emosi sesaat dan ingin minta penjelasan CLW, ujungnya harus menua di penjara. Tanggal 12 Januari 2015, keluarga Ketut Pujayasa merasa bahwa hukuman yang diberikan terlalu berat dari apa yang diceritakan anaknya. Kemudian berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta bantuan hukum bagi Ketut Pujayasa. Jadi walaupun ini adalah kasus yang pertama terjadi selama 140 tahun di Holland American Line, hendaknya lah kita sebagai manusia biasa yang semuanya mempunyai rasa emosi dapat mengambil hikmah dari kejadian ini, bahwa bekerja sebagai pelayan baik itu di hotel maupun di kapal pesiar harus tetap bisa mengontrol emosi. Jika terjadi penghinaan atau masalah, jangan pernah didiamkan sendiri. Ungkapkanlah kepada teman atau kepada atasan kita sehingga ada jalan yang lebih baik. Akhir kata dari saya, semoga Ketut Pujayasa selalu dalam keadaan sehat walafiat serta keluarga di Bali selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan rezeki tentunya.